Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun. Nah, sebelum 40 tahun kenabiannya itu, dia beragama apa? Saya tanya. Dia beragama lurus. Bang, dengar ya, Bang. Ya. Ini lipstick saya ini lurus. Apakah nabimu beragama? Yang betul lah kamu jawabnya. Baru dengar aku beragama lurus. Aku Jadi kurang tahu. ada perempuan rambutnya lurus. Oh, beragama rambut lurus. Yang lurus itu apa? Ada agama lurus. Di KTP nggak pernah ada agama lurus, Bang. Halo, Rhythm Revolution. Halo, Ya, halo. Islam Kristen. Ya, Ditanya Islam Kristen, ya. Islam. Halo, ya. Islam, Kak. Silakan, mau bertanya apa? Vanilla Attack, apakah ada aqua? Silakan, mau bertanya apa? Silakan, Cu. Mau nanya sesuai judul. Sesuai judulnya aja nih. Agama yang suka klaim. Kira-kira menurut Kak Agatha nih, agama siapa? Kamu lihat itu tanda tanya? Itu pertanyaan saya. Tanda tanya. Nah itu, agama yang suka klaim, saya nanya itu. Kan ini stiker ini terbatas. Oh, Agama manakah yang nggak cukup? Makanya, agama yang suka klaim, nanya. Oh saya nanya kok kamu siap. berbalik. Anda baca perhatikan ya. boleh bertanya lagi ya? Boleh dong, harus bertanya. Kalian itu harus curious. Silakan. Jadi kan, kalau menurut saya nih kan, Yesus itu, kalau menurut Kristen Bukannya Yesus kamu itu mau kan, nanya? Mau nanya atau Ya, ini mau mau tanya. bernarasi liar? enggak Kan saya nggak gini bang. bertanya. Saya kan nggak nanya pendapatmu. Apa pendapatmu tentang Iya. Yesus? Nah baru kayak gitu tadi jawabanmu. Kan kamu mau nanya. Bukan. Nanya aja nggak tahu. Yang bener dong. Iya, dengerin dulu dong. Bisa dengerin nggak? Jadi, Saya hanya mendengarkan sesuatu yang jelas, yang clear. Jangan saya jangan disuruh mendengarkan kotoran gitu loh, yang nggak ada isi, yang muter-muter. Kasihan, telinga saya kena polusi. Silakan. selama 33 tahun hidup Tuhan Yesus tuh di muka bumi. Iya, berapa tahun tadi aku nanya tuh? Apa pertanyaannya? Berapa tahun? Apa? Pertanyaanmu apa? Berapa tahun Yesus Apanya? Yesus ini mengajarkan kitabnya di muka bumi ini. Tadi selama 33 tahun itu apa? Ya kan katanya ada yang 33 tahun. Oh, Anda dapat data dari mana? Kawan saya kan banyak Oh, Kristen. data kawan. Oke. Selama Iya. berapa tahun Yesus itu mengajar? Selama 3 tahun. Karena di dalam bilangan Enggak, 33 tahun katanya. makanya didengar, dikimak bang. Telinganya dibuka dulu bang. Oke. Jadi kan pertanyaanmu berapa lama dia ngajar? Itu bukan? Iya. Nah, itu yang mau saya jawab itu. Jadi Yesus itu mengajar murid-muridnya selama dia berada dan tinggal di antara bangsa Israel itu sekitar 3 tahun. Sesuai dengan ayat di dalam bilangan 24 kalau nggak salah dikatakan imam itu baru boleh mengajar umur 30 tahun. Jadi dia mau mulai pengajarannya ketika dia berusia 30 tahun. Rentang waktu 3 tahun itulah dia mengajar. Oke. Jadi tidak lama-lama untuk mendapatkan
Satu kitab yang seperti ini. Sebenarnya masih banyak, tapi tidak begitu lama untuk mengajarkan satu kitab segini. Nggak sampai 20 tahun dan nggak nyicil, nggak kayak ngeredit rumah. Gitu. Oke, siap. Pak, jadi selebihnya itu kemana? Lebihnya Jadi selama Selebihnya 33, ya kan Anda tadi kan hidupnya. bertanya pengajaran dia. Sudah saya jawab pengajaran dia. Sekarang Anda nanya apa lagi? Iya, jadi pengajarannya kan 3 tahun. Ya, Eh, lalu tinggal di dunia ini kan 33 tahun. Lalu selama selebihnya itu pengajarannya, kan Anda nanya pengajarannya itu berapa lama? 3 tahun. ya selebihnya kemana itu? Nah, terus Anda tanya selebihnya pengajarannya kemana? Lah ya 3 tahun itu pengajaran. Makanya saya bilang, Anda kalau bertanya Anda mengerti pertanyaan Anda. Anda aja menanyakan tentang pengajaran, berapa lama ngajar? Rentang waktu 3 tahun. Udah saya jawab, terus apa lagi? Selama Hah? lebihnya 33 tahun itu pengajarannya kan nggak mungkin satu, maksud saya. Kan Anda nanya dia ngajar berapa tahun? 3 tahun. Kan Anda nanya Selebihnya, pengajarannya. Di luar dari iya, pengajarannya, sisanya dia iya ngapain? Nah, pengajaran. itu baru benar pertanyaannya. Ini sisa pengajarannya ya 3 tahun kok pengajarannya. Lu nanya pengajarannya kan? Lu nggak nanya dia lagi berak berapa menit kan gitu. Oh. Nah, Selebihnya lu dari gimana sih? Pertanyaan lu aja kan itu udah spesifik. Pertanyaan lu tentang pengajaran. Maka yang saya jawab tentang pengajaran. Clear. Terus lu mau nanya Iya, apa? berarti selebihnya tidak ada kan? Udah simpel itu aja. Selebihnya apa? Selebih apa? Terlebih selama 33 tahun yang Anda ambil 3 tahun, 30 tahunnya lagi. Saya nggak ngambil, dia ngajar 3 tahun. Contoh nih, saya harus kasih analogi ya untuk kebotolan Anda ya. Saya ini usianya 6 tahun. Ya, selama 3 tahun saya digauli, sisanya saya ngapain? Nggak digauli, udah. Gampang kan? Selebihnya Oke, kau siap. selain yang digauli 3 tahun itu diapain Agatha? Nggak digaulin. Kalau kau mau nanya sisa dari yang nggak digaulin tuh ngapain? Ku jawab lah pertanyaanmu. Sisanya ngajar, orang dia ngajarnya 3 tahun, lu tanya lagi. Bodoh. Lu nanya aja nggak jelas, makanya gue bilang lu minimal nanya itu paham dong pertanyaan lo. Lu nanya Siap, tentang siap. pengajaran, gue jawab pengajaran. Nah, Agatha, lu hidup berapa tahun? Ya, saya hidup sampai 19 tahun. 6 tahun pertama, saya nggak digauli. Mulai dari start umur 9 tahun, saya baru digauli. Sisanya saya menjanda. Ya kan bisa saya jawab kayak gitu. Nah Siap, itu. Nah kamu nanya yang mana? Sisa saya menjanda atau waktu saya digauli atau waktu saya belum digauli? Yang mana nih? Ada pasenya. Ibarat kata ini 30 tahun, 33 tahun. Ya, selama 30 tahun ini ngapain? Ini kan bicara pengajaran yang 3 tahun. Yang 30 tahun ke bawah ini ngapain? Kan enak. Selama 30 tahun mengajar apa dia? Nah, itu. Saya ini kan umurnya 19 tahun nih. Ya, 6 tahun Oke. saya masih main. Ya, 6 tahun. Nah, waktu 9 tahun. Nah, 3 tahun ini masa tunggu. 9 tahun saya digauli. Setelah 3 tahun, saya hidup 16 tahun bersama suami saya. Sisanya saya menjanda sampai meninggoy. Yang mana? Yang mau kau tanya yang mana? Sisa kemenjandaan gua atau yang mau lu tanya sebelum gua digauli atau masa tunggu? Yang mana nih? Kayaknya Yang mana? kapan jandanya? Nah, kalau lu mau nanya kapan gua jandanya, ketika laki gua meninggoy. Ketika Berarti laki gua pertanyaan- meninggoy, gua menjanda dan dilarang nikah Oke. lagi.
Oh, Oke. dilarang nikah lagi. Berarti Iya. pertanyaan kapan ada waktunya dong? Kapan ada waktunya apa tuh? Enggak, pertanyaan tanda kutip kapan berarti ada waktunya dong. Ya itu tadi udah saya jawab. Ya itu tadi udah saya jawab. Itu bukannya waktu saya jawab tadi. Oke, siap. Waduh. Boleh Oke, bertanya lagi? Anda, nih saya kasih tahu. Ini saya mau tanya gantian kepada Anda ya. Nabi Muhammad kan dapat wahyu ketika berumur 40 tahun, betul? Iya. Betul nggak? Dan di situ Iya, dia jadi betul. nabi. Sebelum dia dapat wahyu menjadi nabi, dia beragama apa? Siapanya kak? Ayahnya atau pamannya? Loh, saya kan ngomongin Muhammad, saya nggak ngomongin ayah Muhammad. Tadi saya ngomongin ayahnya nggak? Fokus dong, minum aqua dong, sesuai dengan nama kau ini. Ya, apakah ada aqua? Kasih dulu aqua, cari dulu aqua. Tuh, pas sekali tuh sama nama kau, botol. Karena aku adalah botol aqua. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika berumur 40 tahun. Nah, sebelum 40 tahun kenabiannya itu, dia beragama apa? Saya tanya. Dia beragama lurus. Bang, dengar ya, Bang. Ya. Ini lipstick saya ini lurus. Apakah nabimu beragama? Yang betul lah kamu jawabnya. Baru dengar aku beragama lurus. Aku Jadi kurang tahu. ada perempuan rambutnya lurus. Oh, beragama rambut lurus. Yang lurus itu apa? Ada agama lurus. Di KTP nggak pernah ada agama lurus, Bang. Jawab dulu aku, Bang. Ada Yang loh benar kak, dong. agama lurus tuh agama yang nggak bengkok. Iya, agama lurus. Iya. Selain agama lurus berarti Ada yang lainnya Jawa. bengkok gitu. Sebentar. Selain agama lurus berarti bengkok. Ya dong. Betul nggak? Enggak dong, Berarti semua agama. Islam mau kamu bilang Enggak, bengkok. maksudnya semua agama itu Kalau dia sebelum jadi nabi, dia beragama lurus, berarti setelah dia jadi nabi Benar. bengkok gitu. Nah Enggak, maksud ini aku ada tuh peluang untuk ke situ, ya kan? Loh, itu resikonya kalau kamu enggak. bilang sebelum dia jadi nabi, dia agamanya lurus. Berarti setelah jadi nabi, dia agama ada kemungkinan Agamanya bengkok paling kan? lurus. Enggak. Nggak ada, kalau lurus aja. Lebih lurus lagi, lama-lama bengkok. Coba kamu tarik rambut kamu yang lurus, kamu tarik lagi supaya lurus, jadinya apa? Bengkok. Cobain aja kalau nggak percaya. Ibaratnya gini, kalau lurus kita pertama dari jalan kan ada yang Lurus ada ke yang tegang. kayak jalan Bang, aja aku enggak, seriusan kayak pengen ada yang boker loh, Bang, orang. denger kau gini, Bang. Tunggulah aku Iya. ngantongin batu dulu lah. Jadi kan pertama tuh Gimana? jalan tuh ada yang enggak mulus, Bengkok. jadi kita poles lagi, jadi lurus lagi gitu loh, jadi enak. Oke. Maksud aku. Oke. Lurus jadi enak. Oke. Oke. Kita kalau ngelihat sejarah secara ini ya, kita tahu sebelum adanya agama Islam itu adalah agama pagan Quraisy. Kamu mau bilang pagan Quraisy itu agama lurus? Nah, kita bisa cari tahu sebelum adanya Islam itu semuanya pagan Quraisy. Jadi kamu mau bilang pagan Quraisy itu agama lurus? Seriusan? Saya udah pastikan. Kamu itu kalau maju kena, mundur kena. Saya udah pastikan itu. Aduh. Gimana menurut Anda? Jadi memang aku pernah baca sejarah, jadi zaman dulu tuh karena masih zaman jahiliyah ya, mungkin masih awam, masih
masih awam, belum terlalu kental agamanya, belum terlalu mengenal Tuhan sejatinya mungkin. Kalau aku nggak berani bilang agama pegang Jadi di Quraisy zaman agama. jahiliyah, jadi di zaman jahiliyah itu agama lurus. Ya toh, kan sebelum Iya dong. Muhammad jadi nabi agamanya lurus. Sebelum ada Islam yang Nah, dibawa oleh sudah dia. Nabi Muhammad, itu kan zaman jahiliyah. Berarti di zaman jahiliyah itu Iya. agamanya sudah lurus. Terus untuk apa dilurusin lagi yang udah lurus? Halo, Ruslan Ilung. Miko. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Nam Kristen, Bang. Islam. Mau bertanya apa silakan. Aku enggak bertanya sesuai tema di atas aja. Apa tuh? Ya, agama yang suka mengklaim itu mengklaimnya dari segi apa itu, Bu? Oh ini. Ya dari segi apapun, namanya bicara tentang agama. Berarti dari segi apa? Segi keimanan dong, segi agama dong. Jelas banget itu. Siapa Bukankah kira-kira yang suka mengklaim? Ya, Agama mana kira-kira yang suka mengklaim? ya Saya nanya. namanya agama itu, namanya agama itu kan kepercayaan. Apapun kepercayaan, kalau memang dia mengklaim sesuai dengan ajarannya, ya itu kan ya positif aja. Ya, aku enggak ajarannya sebentar. ya mengklaim sesuai aturan ajarannya. Oke. Adakah di dalam iman Islam ajaran Taurat? Ajaran Taurat, kalau ajaran secara langsung maksudnya dia mengikuti ini ya itu enggak ada, tapi cuman kalau mendekati dengan itu mungkin ada. Mendekati itu maksudnya gimana? Mendekati itu maksudnya kan apa namanya? Kayak kayak Taurat anunya Ibrahim itu kan mempercayai Taurat bahwa anunya Tuhan- Ibrahim. Maksudnya Ibrahim, gimana? Taurat Yusuf. anunya Ibrahim. Sorry. Macam ajaran Ibrahim itu kan mempercayai bahwa Tuhan itu esa. Ya. Ada kaitan dengan Muslim juga. Saya tanya, Allahu Ahad. apakah Taurat, apakah di dalam kitab Taurat itu, apakah di dalam iman Islam itu ada ajaran Taurat? Itu yang saya tanya. Oh, enggak ada. Enggak ada. Karena itu kan kitab Taurat itu kan untuk Bani Israel. Kalau kitab Taurat untuk Bani Israel, berarti di Quran nggak ada. Ya jelas, karena di Al-Quran itu untuk umat Islam dan seluruh umat Islam itu. Oh, kalau memang tidak ada Taurat di dalam Quran, karena itu untuk Bani Israel, kenapa orang Islam beriman kepada kitab Taurat? Ada datanya kan, Mbak? Ada? Coba sebutkan salah satu rukun iman. Beriman kepada kitab sebelumnya. Di Quran juga ada. Di mana, Mbak? Quran? Oh, nggak tahu ada kitab Taurat yang diberikan kepada Musa. Itu cuma mengimani aja, Mbak, sebatas mengimani. Oh, mengimani. Artinya percaya, iya. Misalnya si A mengasih sesuatu ke B, ya percaya aja, gitu. Oke. Kenapa Anda percaya sesuatu yang tidak diajarkan kepada Anda? Itu kan diajarkan untuk mengimani, Mbak, bukan Tadi diajarkan. kan Anda bilang Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau itu untuk Bani Israel, kenapa Anda imani? Ya, saya imani karena Taurat itu diturunkan sesuai dengan keadaan dan situasi pada zaman itu. Oke. Yang Kalau jelas-jelas itu jauh. oke. Zaman Siapa yang situasi zaman itu menurunkan jauh kitab lebih. Taurat?
Sekarang saya tanya, siapa yang menurunkan kitab Taurat? Kurang paham juga. Loh, Anda mengimani kitab Taurat dan di dalam Quran dikatakan Allah ini menurunkan kitab Kalau kepada Mbak Musa. Yang mana nih yang betul? Ibrahim apa Musa? Loh, ya Anda lah, Anda ngomongin Taurat kok ngomongin Ibrahim sih? Mbak Yang yang benar. nanya, Mbak yang nanya Taurat. Iya, Anda kan beriman kepada Taurat. Taurat yang mana? Tauratnya Musa, betul? Memangnya Taurat yang diturunkan kepada Musa ini siapa yang ngasih? Menurut Mbak siapa? Loh, Supaya saya aku tanya bisa Anda tahu. kok Anda nanya saya? Iyalah, berarti supaya menurut Mbak mana siapa supaya saya bisa tahu. Loh, Anda beriman kepada Taurat Musa, kepada Taurat yang diberikan Musa, yang ngasih siapa? Yang memberikan kitabnya Musa ini siapa? Saya tanya. Taurat itu dari siapa? Diberikan kepada Musa. Itu aturan dari Elohim, dari Allah. Dari Elohim? Hah? Kalau menurut Mbak siapa? Saya nanya sama Anda, siapa yang memberikan kitab Taurat kepada Musa yang tertulis di Quran itu? Siapa? Yang surat Yang mana Mbak? ngasih- Surat mana yang tertulis di Quran? Aku mau lihat artinya. Anda Coba Anda nggak dicari. tahu Musa itu mendapat Taurat itu dari mana? Belum tahu. Mustahil Anda seorang Islam tidak tahu. Oke, kalau Daud itu bawa Ya kitab makanya apa? dikasih tahu dulu. Daud itu bawa kitab apa? Injil. Coba gini dulu deh. Anda beriman kan di dalam Lihat iman, kan Anda aja Al-Quran beriman yang mana? kepada Kami Anda beriman kami ini kepada Islam mempercayai ada ikat. kitab-kitab. Ya, Anda di tunjukkan di dalam mana rukun. kitabnya di Ya, Al-Quran. lanjut ngomong dulu. Yang mana ya? Saya nanya. Enggak, aku mau nanya yang mana di surah mana? Kalau umat Islam itu yang mempercayai ini yang Mbak punya, ya Mbak tahu tuh. Coba tunjukin. Udah Ya, ngomongnya. Oke. Di dalam rukun iman, salah satunya adalah Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah. Betul tidak? ya. Tuh. Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan Allah. Anda setuju? Ya Setuju mengimani bahwa aturan-aturan yang ditetapkan itu sesuai dengan keadaan pada zaman itu, bukan Saya nggak pada nanya. saat nah, Saya nggak nanya macam itu. berbeda dengan zaman sekarang. Yang saya tanya, Anda beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yang sudah diturunkan Allah. Betul? Mempercayai bahwa memang ada. Namanya rukun iman, Anda beriman kan? Betul? Betul. Anda kenapa ketakutan? Kenapa takut menjawab saya? Dijawab dong. Kok takut? Jangan takut. Oke? Santai. Saya tanya sekali lagi. Kitab Tauratnya Musa itu diberikan oleh siapa? Siapa yang memberikan kitab Taurat kepada Musa? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab Takut aku. jawab. Siapa ya? Takut salah jawab. Nggak bisa jawab atau Aku takut tunggu salah Mbak yang jawab? jelasin. Aku tunggu Mbak yang jelasin. Coba. Siapa Mbak? Anda beriman kepada kitab Taurat. Betul? Betul tidak? Yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa itu siapa Mbak? Itu pertanyaan saya, jangan dibalik Iya, dong. makanya aku mau tahu. Itu pertanyaan saya.
Kenapa Anda mempertanyakan kepada saya? Kenapa pertanyaan saya Anda balik tanya? Anda tidak sanggup jawab atau takut jawab? Kasih tahu dong, Mbak, kasih tahu. Oke. Anda tidak akan lengkap imannya tanpa Anda beriman kepada rukun iman. Ya, Ada 6 kasih tahu lah, rukun Mbak. iman. Sesuai kita keyakinan, Mbak. Ya kan? Abang tinggal pencet ya tanda X, Anda boleh turun ke bawah kalau takut menjawab saya. Boleh turun, silakan. Kalau takut menjawab saya, ya silakan turun. Dah. Kalau takut bilang dong. Dari tadi dong bilang. Ketakutan sekali dia menjawab. Karena ini, dia udah tahu saya akan kesini kalau dia jawab. Mode gaya Nandar dong, pengacara Nandar. Iya dong. Saya itu kalau ngasih pertanyaan, saya usahakan dia maju kena, mundur kena. Kalian tahu kan, style saya seperti itu kan? Dia harus menjawab, dan jawabannya itu harus maju kena, mundur kena. Makanya, takut. Ya gitu. Saya tuh kalau nanya tuh nggak banyak. Sikit-sikit aja. Tapi dipastikan kena dari segala lini. Menyenangkannya hari ini.